Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Di siang hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan mata kuliah patofisiologi hepatitis. Akan saya jelaskan sedikit terkait dengan patofisiologi ini dengan menyertakan penjelasan dari audio. Harapannya setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan ini, pemahaman mahasiswa terkait dengan patofisiologi hepatitis akan menjadi meningkat seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari penyakit hepatitis itu? Jadi, hepatitis itu adalah kondisi peradangan. Jadi, kondisi peradangan yang terjadi pada sel-sel di hati. Jadi sel-sel di hati itu mengalami peradangan yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik itu oleh infeksi virus, bakteri, parasit, obat-obatan, konsumsi alkohol, maupun karena adanya lemak yang berlebih. Jadi sekali lagi, hepatitis itu secara umum pengertiannya adalah kondisi peradangan pada sel hati yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena virus, bakteri, parasit, obat-obatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang paling banyak kita jumpai di masyarakat kita, hepatitis yang ada di rumah sakit itu lebih banyak terjadi karena adanya virus hepatitis. Nah, jenis hepatitis yang kita kenal selama ini ada cukup banyak. Ada hepatitis A, B, C, D, E, F, sampai dengan G. Tetapi yang paling sering kita jumpai di masyarakat, yang paling sering kita jumpai di rumah sakit adalah penyakit hepatitis A dan penyakit hepatitis B. Apa perbedaan jenis hepatitis tersebut? Nanti akan kita bahas satu persatu di slide di belakang. Nah, antara hepatitis yang satu dengan hepatitis yang lain itu tidak saling berhubungan. Hanya penamaannya saja disebut hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Tetapi penyebabnya berbeda-beda. Tetapi gejalanya juga tidak sama. Nah, besar masalah virus hepatitis itu cukup besar. Salah satunya terkait dengan virus hepatitis B. Virus hepatitis B itu contohnya dia telah menginfeksi miliaran orang di dunia. Dan dari orang-orang yang telah terinfeksi virus hepatitis B tersebut, sebagian di antaranya akan berkembang menjadi penyakit hepatitis kronik. Nah, kalau untuk penderita hepatitis C, itu jumlahnya tidak sebesar virus hepatitis B. Kalau virus hepatitis B jumlahnya bisa miliaran, tapi kalau hepatitis C jumlahnya ratusan juta. Fakta lain berikutnya adalah ternyata 1,5 juta penduduk dunia bisa meninggal setiap tahun karena hepatitis. Ini nilai yang cukup besar ya, 1,5 juta orang. Nah, ternyata di Indonesia pun kasus hepatitis juga tidak sedikit. Diperkirakan hampir 28 juta itu penduduk Indonesia mengalami penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Nih, di antara yang menderita hepatitis tersebut, 1,4 jutanya berpotensi untuk menderita kanker hati. Lalu apa sih penyebab dari hepatitis? Penyebab hepatitis A dan penyakit hepatitis E itu biasanya disebabkan oleh virus. Jadi virus hepatitis A dan virus hepatitis E itu biasanya menyebabkan kejadian luar biasa. Karena virus hepatitis A dan virus hepatitis E ini ditularkan secara fekal oral. Artinya dia itu berkaitan dengan perilaku hidup bersih sehat. Biasanya virus ini bisa menular melalui makanan yang dikonsumsi.
Karena makanan yang dikonsumsi itu tidak steril, karena penjamah makanannya itu tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehat, maka makanan yang dikonsumsi tersebut biasanya bisa tercemar oleh virus hepatitis A dan virus hepatitis E. Jadi kalau di suatu tempat makan itu penjamah makanannya itu mengalami hepatitis A dan tidak ketahuan, maka bisa jadi makanan yang disajikan, makanan yang diberikan kepada pelanggan itu bisa saja juga tercemar oleh virus hepatitis A. Ini yang biasanya menyebabkan KLB atau kejadian luar biasa. Sedangkan hepatitis B, C, dan D ini hepatitis B itu yang paling sering tadi ya, sedangkan hepatitis C dan D itu cukup jarang. Itu biasanya ditularkan secara parenteral. Parenteral itu bisa ditularkan melalui jarum suntik, bisa melalui ini ya, janin dari ibu kepada bayinya. Jadi dia itu penularannya lewat peredaran darah. Virus hepatitis B dan C ini bisa berkembang menjadi kronis dan menimbulkan sirosis dan kanker hati. Jadi kalau virus hepatitis A dan E ini biasanya karena makanan, karena pH-BS-nya jelek, sedangkan virus hepatitis B, C, dan D ini biasanya tertular melalui perilaku hidup yang tidak baik. Misalnya dari konsumsi narkoba dengan jarum suntik yang bergantian, atau bisa juga karena hubungan seks yang berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah ya, bahwa hepatitis itu adalah suatu proses inflamasi atau peradangan dengan gambaran klinis dan histologis yang spesifik, yaitu terdapat suatu keadaan nekrosis. Nekrosis itu artinya sel-selnya itu mengalami kematian pada sel. Jadi kematian selnya itu dia itu bisa menyebar ke beberapa bagian atau ke beberapa lobus di hati. Nah, ini tadi sudah ya, penyebab hepatitis ada virus, ada obat-obatan, ada alkohol, dan lain sebagainya. Jadi, para pecandu alkohol, orang yang suka mengkonsumsi alkohol, sering mengkonsumsi obat-obatan ilegal, itu sangat rentan sekali mengalami kerusakan pada hati. Sebagian penderita hepatitis yang suka mengkonsumsi alkohol itu biasanya yang sering dijumpai di rumah sakit itu adalah, mohon maaf, yang profesinya itu seperti sopir kendaraan besar, misalnya seperti sopir tronton, sopir truk besar yang harus melalui perjalanan cukup jauh. Mereka sering mengkonsumsi alkohol katanya untuk menguatkan stamina, padahal sebenarnya itu akan merusak organ tubuhnya. Nah, hepatitis itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Hepatitis itu sebenarnya bisa dicegah ketika kita menerapkan hidup bersih dan sehat, perilaku hidupnya itu baik, tidak berganti-ganti pasangan, tidak memakai obat-obatan terlarang, itu hepatitis bisa dicegah. Dan sebenarnya hepatitis itu juga bisa diobati. Dia bisa diobati, tetapi tidak selalu hepatitis itu kemudian bisa disembuhkan. Ketika hepatitis itu berkembang menjadi hepatitis kronis atau bahkan berkembang menjadi sirosis atau kanker hati, maka hepatitis tersebut tidak akan bisa disembuhkan. Jadi pilihannya adalah lebih baik kita mencegahnya supaya tidak terkena penyakit tersebut. Kita lihat lagi ya, ini adalah organ hati. Organ hati atau hepar itu letaknya di sini di bagian abdomen, terutama abdomen bagian kanan. Nih,
Nah, di bagian abdomen itu di dekat hati bisa kita lihat di sini ada bagian warna hijau, ini adalah empedu. Di sini di mepet di hati ya, ini ada empedu, kemudian di sini ada pankreas, dan di sini ada duodenum. Jadi kita lihat bersama supaya nanti bisa melihat atau bisa memahami patofisiologi hepatitis dengan lebih baik lagi. Nah, bagaimana terjadinya hepatitis dilihat dari patofisiologisnya? Bisa kita lihat bersama di sini meskipun tulisannya kecil sekali, nanti silahkan kalian bisa zoom ya. Di sini karena ada pengaruh alkohol, virus hepatitis maupun toksin bisa menyebabkan inflamasi pada hepar. Karena ada inflamasi pada hepar, maka akan terjadi beberapa kondisi. Yang pertama di sini adalah ini akan terjadi perubahan kenyamanan pada abdomen. Itu jelas. Karena ada inflamasi, maka abdomennya kemudian merasa tidak nyaman. Kemudian di sini, karena ada inflamasi, kemudian ada gangguan suplai darah. Jadi karena ada gangguan suplai darah, maka akan menyebabkan kerusakan parenkim pada sel hati. Karena ada kerusakan sel parenkim, maka akan menyebabkan salah satunya gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karena ada gangguan metabolisme zat gizi, maka akan menyebabkan glikogenesis dan gluconeogenesis itu menurun. Karena glikogenesis dan gluconeogenesis itu menurun, maka lama-kelamaan akan terjadi kekurangan glukosa di dalam darah. Karena glukosa di dalam darah berkurang, maka akan menimbulkan cepat lelah. Orang akan merasa gampang capek. Kita kembali ke sini. Karena ada gangguan suplai darah, kemudian ada kerusakan sel parenkim di hati, maka dia itu juga akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada saluran yang masuk ke hati. Jadi saluran yang masuk ke hati itu dia akan mengalami kerusakan. Karena ada kerusakan, maka akan terjadi retensi bilirubin. Jadi bilirubin yang berasal dari darah itu dia tidak bisa masuk ke dalam hati untuk dimetabolisme lebih lanjut di hati. Akibatnya apa? Kalau terjadi retensi bilirubin, akhirnya bilirubin di dalam darah itu akan naik. Kalau bilirubin di dalam darah itu naik, itu akan menyebabkan gatal-gatal atau pruritus. Pruritus itu bisa menyebabkan gatal-gatal, jadi kulitnya itu gatal-gatal. Nah, karena ada peningkatan bilirubin di dalam darah, maka itu dia bisa menyebabkan ikterus atau ikterik. Ikterik itu adalah muncul warna kekuning-kuningan di bawah lapisan kulit. Jadi lapisan kulitnya itu dia bisa berwarna kekuningan. Itu karena bilirubin di dalam darahnya itu naik. Bilirubin itu apa sih? Bilirubin itu sebenarnya dia adalah zat sisa metabolisme dari sel darah merah. Bilirubin ini memberikan warna kuning pada urin. Ketika bilirubin itu dia angkanya cukup tinggi di dalam darah, dia memberikan warna kuning di dalam darah, maka dia akan menyebabkan jaringan di bawah kulit itu warnanya kekuning-kuningan. Bisa dilihat di bawah kelopak mata, kemudian dilihat di bagian matanya itu kekuningan, kulitnya itu kuning, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, karena ada bilirubin yang naik di dalam darah, padahal sebenarnya bilirubin itu harusnya dimetabolisme di hati, yang kemudian dikeluarkan lewat urin, maka dia juga bisa menyebabkan gatal-gatal atau pruritus. Nah, karena terjadi ikterik atau
peningkatan bilirubin di dalam darah, efek lainnya itu adalah ini bilirubin yang akan dikeluarkan lewat urin itu akan naik jumlahnya, sehingga pada orang yang menderita hepatitis biasanya dijumpai gejala urinnya itu berwarna gelap sekali. Berwarna gelap sekali itu karena terjadi peningkatan bilirubin di dalam darah. Bilirubin di dalam darah jumlahnya naik, kemudian dia akan dikeluarkan melalui urin, sehingga urin yang dikeluarkan itu akan mengandung bilirubin dalam jumlah tinggi, sehingga biasa ditandai dengan urinnya itu warnanya sangat gelap sekali. Ini tadi sudah ya, kerusakan konjugasi sehingga terjadi ikterus. Nah, karena terjadi inflamasi pada hepar, hal lain yang bisa terjadi yaitu terjadi hepatomegali, perasaan tidak nyaman di perut bagian kanan atas. Ini rasanya bisa nyeri karena ada hepatomegali ya, jadi heparnya itu membesar dan keras. Karena heparnya membesar, keras, perutnya merasa begah, menyebabkan orang menjadi anoreksia, tidak mau makan, sehingga asupannya biasanya akan kurang. Nah, bagaimana gejala klinis hepatitis? Gejala klinis hepatitis bisa dibagi menjadi beberapa stadium. Yang pertama adalah stadium prodroma. Stadium prodroma ini adalah stadium di mana biasanya orang itu belum sadar bahwa dirinya itu terkena hepatitis. Jadi, pada saat stadium prodroma ini apa saja yang biasa dirasakan? Yang pertama, dia itu biasanya stadium prodroma itu apa sih? Stadium prodroma itu adalah stadium preikterik, jadi stadium di mana belum muncul tanda-tanda ikterus, belum muncul tanda-tanda kekuningan di bawah jaringan kulit. Biasanya ini terjadi sebelum ikterusnya itu timbul. Apa yang terjadi? Biasanya itu urinnya itu berwarna gelap, lebih gelap daripada biasanya. Kemudian suhu tubuhnya itu tinggi. Kemudian ini gejala umum ya, anoreksia, mual, muntah, lelah, sakit otot, sakit kepala, batuk, pilek. Ini gejalanya tidak khas. Jadi fase prodroma ini adalah fase di mana ikteriknya itu belum muncul. Lalu yang kedua adalah stadium ikterus, yaitu stadium ketika ikterusnya itu muncul. Jadi gejala awalnya itu berkurang, panasnya itu mulai berkurang, tetapi hati itu mulai membesar dan nyeri. Terjadi splenomegali, splennya itu juga ikut membesar dan keras. Kemudian juga bisa timbul spider angioma, itu adalah ini ya, jadi jaringan pembuluh darahnya itu kemerah-merahan seperti ini, membentuk seperti jaringan laba-laba atau spider. Ini gejala hepatitis akut. Kemudian gejala hepatitis akut yang ketiga yaitu stadium penyembuhan. Di stadium penyembuhan atau pada fase post-ikterik ini biasa berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Ini gejala awalnya itu sudah hilang, tetapi hati itu masih besar. Hatinya itu masih besar. Nah, hati itu baru bisa berfungsi secara normal lagi, benar-benar normal itu 1-2 bulan kemudian. Maaf. Apabila bisa melalui masa penyembuhan, maka dia itu apabila setelah melampaui masa penyembuhan, tetapi virus itu masih terdeteksi di dalam darah, maka hepatitis akut tersebut akan berlanjut menjadi hepatitis kronik. Jadi harusnya setelah melalui masa penyembuhan, virus itu sudah tidak terdeteksi di dalam darah lagi. Tetapi ketika masih didapatkan virus di dalam darah, maka virus hepatitis itu nanti dia bisa berkembang menjadi virus hepatitis kronis. Maka pengobatan hepatitis itu benar-benar harus bisa tuntas supaya tidak berkembang menjadi hepatitis kronis.
Nah, virus hepatitis akut yang bisa berkembang menjadi virus hepatitis kronis ini biasanya terjadi pada hepatitis B, C, dan D. Karena pada virus hepatitis A dan E itu dia biasanya hanya hepatitis akut saja, jarang yang berkembang menjadi hepatitis kronik. Nah, virus hepatitis A ini bersifat akut. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, sifatnya dia akut dan dia itu jarang yang bisa berkembang menjadi hepatitis kronis. Gejalanya apa saja? Gejalanya hampir sama dengan hepatitis yang lainnya. Matanya kuning, demam, tidak nafsu makan, urinya gelap, lelah, mual, muntah, nyeri otot, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Jadi gejalanya itu tidak khas. Penyebabnya adalah virus hepatitis A. Jadi tidak ada pengobatan khususnya ya untuk virus hepatitis A ini. Biasanya pengobatannya ini adalah diberikan antivirus. Nah, sebenarnya hepatitis A ini juga bisa dicegah dengan adanya vaksinasi hepatitis A dan pola hidup sehat dan PHBS. Penularannya yaitu bisa dari fekal oral, makanan atau minuman yang terkontaminasi, sanitasi yang buruk, atau personal hygiene yang jelek. Nah, untuk menghindari hepatitis A, yaitu sebenarnya bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan benar. Jadi memanaskan makanan sampai dengan suhu yang tinggi, itu dia bisa mencegah terjadinya penularan hepatitis. Ketika virus hepatitis A masuk ke dalam tubuh melalui mulut dari makanan yang dikonsumsi, maka selanjutnya akan terjadi replikasi virus hepatitis A di hati. Kemudian dia itu bisa menyebar di hati, kemudian virus tersebut akan mengikuti aliran darah menuju ke saluran pencernaan dan kemudian bisa keluar melalui feses. Nah, ketika ada seseorang yang izin sanitasinya jelek, dia kemudian buang air besar, kemudian tidak cuci tangan dengan baik, maka virus hepatitis tadi bisa menempel di tangan dan kemudian dia bisa mengkontaminasi orang yang lain. Nah, transmisinya itu juga bisa melalui makanan. Feses yang tadi terkontaminasi oleh virus hepatitis tadi bisa dibawa oleh hewan, bisa dibawa oleh lalat dan hewan-hewan lainnya untuk menuju ke makanan yang lain. Jadi bisa tersebar melalui hewan seperti itu. Nah, sedangkan virus hepatitis B ini virusnya biasanya berawal dari virus hepatitis B akut yang dia bisa kemudian berkembang menjadi hepatitis kronis. Hepatitis B akut itu penularannya itu dia itu bisa menular dari ibu ke janinnya. Dari ibu ke janinnya itu kalau ada ibu yang terinfeksi hepatitis, maka 95% janinnya itu bisa mengalami hepatitis. Kemudian penularan melalui transfusi darah karena cuci darah jarumnya itu tidak steril. Kemudian bisa melalui pisau cukur, tato, atau transplantasi organ. Ini bisa juga terjadi. Hati-hati sering tato atau mau tato itu di situ terjadi resiko penularan hepatitis B ketika pisau tatonya tadi menggores kulit orang, kemudian mengenai cairan tubuhnya, dia bisa membawa virus tersebut. Karena virus hepatitis B ini terdapat hampir di semua cairan tubuh
penderita, baik itu di darah, sperma, cairan vagina, maupun air ludah. Jadi virus ini sangat mudah sekali menular pada orang-orang yang hidup bersama dengan orang yang terinfeksi melalui cairan tubuh tadi. Maka pada pasien hepatitis itu sebenarnya alat makannya pun harus dipisah, tidak boleh dipakai bersamaan. Dan kalau di rumah sakit, untuk pasien hepatitis itu biasanya alat makannya itu diberikan yang sekali pakai. Jadi bisa diberikan yang sekali pakai atau dia itu melalui proses pencucian dan desinfeksi yang sangat ketat sehingga dipastikan virusnya itu bisa mati. Virus hepatitis B itu diagnosisnya bisa dari cek darah, HbSAg, SGOT, SGPT maupun imunoglobulin. Bisa juga melalui USG maupun biopsi. Nah, ini tadi ya, virus hepatitis tadi sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya adalah dengan program imunisasi. Program imunisasi hepatitis itu biasa diberikan sejak bayi itu baru saja lahir, dia sudah bisa diberikan hepatitis 0. Itu diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah bayi tersebut lahir. Kemudian diberikan virus hepatitis berikutnya melalui DPT dan lain sebagainya. Virus hepatitis akut kemudian dia bisa berkembang menjadi hepatitis kronis. Ternyata usia saat terjadinya infeksi itu bisa mempengaruhi keparahan penyakit. Seorang bayi jadi ketika terkena hepatitis ketika masih bayi, maka 95% itu akan berkembang menjadi hepatitis kronis. Kenapa? Karena sel-sel hati itu kan terus berkembang ya. Ketika bayi itu sel hatinya itu ukurannya masih kecil. Ketika sel bayi tersebut sudah terinfeksi, sudah terkena virus, maka ketika terjadi pertumbuhan sel hati seiring dengan pertambahan usia, maka sel-sel hati yang tumbuh itu pun adalah sel-sel hati yang terinfeksi. Bisa dibayangkan ya betapa kasihan bayi tersebut ketika sudah harus menderita hepatitis sejak bayi. Aduh, maaf, ini tertutup. Nah, maaf. Nah, ketika terinfeksi hepatitis pada saat usia balita, itu 20-30%-nya bisa berubah menjadi hepatitis kronik. Tetapi ketika terkena pada usia dewasa, maka hanya 5% saja yang bisa berkembang menjadi hepatitis kronik. Hepatitis kronik, maaf ini ketutupan slide-nya. Hepatitis kronik itu sekali lagi dia bisa ditandai dengan HbSAg-nya yang meningkat gitu ya. Tujuannya itu ini gambar, aduh maaf. Aduh, not responding, sebentar ya. Ini adalah perbedaan antara hepar normal, ini hepar yang normal ya, dia itu bentuknya halus, mulus, sedangkan ini adalah hepar yang terinfeksi. Dia itu bentuknya terjadi inflamasi, infeksi sehingga dia itu terjadi obstruksi, terjadi kerusakan pada sel sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyakit ini. Sedangkan ini adalah hepatitis kronik yang dia itu bisa berkembang menjadi sirosis hati, kanker hati. Hatinya sudah tidak bisa berfungsi sama sekali. Ini adalah kondisi sirosis, kanker hati. Ini tidak bisa dipakai sama sekali. Solusinya biasanya adalah dengan melakukan transplantasi organ hati. Apakah ada orang yang sukses ketika harus menjalani transplantasi hati? Ada beberapa orang Indonesia yang sukses ketika harus melalui transplantasi hati atau ganti hati, cangkok hati, tetapi biayanya itu sangat tidak murah, sangat mahal sekali.
Nah, ini hepatitis C. Hepatitis C ini merupakan penyebab utama sirosis dan kanker hati. Dia itu cukup jarang terjadi, tetapi biasanya 80% penderita itu akan berubah menjadi hepatitis kronik. Hepatitis C ini dia juga disebabkan oleh parenteral ya, jadi menular lewat cairan atau peredaran darah. Ini patogenesis hepatitis C, 70%-nya itu asimptomatis atau tanpa gejala. Dari hati yang normal, dalam kurun waktu yang cukup panjang, beberapa puluh tahun, dia itu bisa menjadi sirosis dan karsinoma. Hepatitis D ini jarang terjadi tetapi paling berbahaya. Ini disebut juga virus delta karena virus ini memerlukan virus hepatitis untuk berkembang. Jadi biasanya hepatitis D itu akan terjadi pada orang yang mengalami hepatitis B. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah virus hepatitis D ini? Yaitu dengan cara memberikan vaksin hepatitis B. Karena orang yang sudah mendapatkan vaksin hepatitis B biasanya tidak akan terkena hepatitis B. Karena dia tidak menderita penyakit hepatitis B, maka virus hepatitis ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi, virus hepatitis D ini hanya bisa terjadi pada orang yang di dalam tubuhnya itu membawa hepatitis B. Kalau hepatitis E ini jarang terjadi di Indonesia. Ini biasanya hanya terjadi di daerah Afrika, Asia Selatan, maupun Meksiko. Jadi ini jarang terjadi. Untuk hepatitis E ini vaksinnya juga belum tersedia. Obat-obatannya pun juga belum tersedia. Ini sekedar untuk pengetahuan saja bahwa juga ada hepatitis F juga maupun hepatitis G. Ini perbedaan hepatitis bisa dilihat di sini ya. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini bisa dicermati di sini. Yang disebabkan oleh kontaminasi makanan dan hidup yang kurang bersih sehat, ini adalah hepatitis A dan hepatitis E. Sedangkan hepatitis B, C, dan D ini biasanya karena parenteral dan seksual. Ini untuk pencegahan hepatitis tadi sudah saya sampaikan, bisa dengan imunisasi, perbaiki sanitasi, dan hidup yang lebih bersih dan sehat. Ini pengobatan hepatitis, ada perbedaan antara pengobatan hepatitis akut dan hepatitis yang kronis. Sebagian besar hepatitis akut itu bisa sembuh dengan kombinasi antara istirahat total, konsumsi makanan yang bergizi, dan adanya tambahan multivitamin, kemudian diberikan antiretroviral. Ini tujuan hepatitis kronis itu biasanya adalah untuk mencegah komplikasi, untuk meminimalkan terjadinya pengkerutan hati dan kanker hati. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.